Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Amalia Montakina, semester 7 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan diferensiasi numerik metode selisih pusat. Sebelumnya, apa itu metode selisih pusat pada diferensiasi numerik? Teman-teman pasti udah pada tahu kan bahwa metode selisih pada diferensiasi numerik itu ada 3. Yang pertama, selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Namun pada video ini, saya hanya akan menjelaskan tentang metode selisih pusat. Lalu apa itu metode selisih pusat pada diferensiasi numerik? Metode selisih pusat merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Nah, ini merupakan grafik dari metode selisih pusat. Perhatikan selisih maju pada titik X dikurangi H. F dengan batas 1 sampai dengan 1 pada X dikurangi H adalah Fx dikurangi Fx dikurangi H per H. Selanjutnya, perhatikan selisih maju pada titik X. F dengan batas 1 sampai dengan 2 pada X adalah Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Metode selisih pusat merupakan rata-rata dari dua selisih maju. Kalau selisih maju itu dimulainya dari X0 sampai dengan X1. Namun, untuk metode selisih pusat dimulai dari X-1 sampai dengan X1. Maka dikatakan metode selisih pusat merupakan rata-rata dari dua selisih maju. Dengan rumus F aksen pada X adalah Fx ditambah H. Dengan rumus F aksen pada X adalah Fx ditambah H dikurangi Fx dikurangi H per 2H. Pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Error metode selisih pusat sebesar EF adalah negatif H pangkat 2 per 6 dengan fungsi turunan ketiga dikali mu. Selanjutnya, algoritma metode selisih pusat. Yang pertama, definisikan fungsi f pada x yang akan dicari nilai turunannya. 2. Definisikan fungsi turunan f aksen eksak pada x sebenarnya. 3. Masukkan nilai pendekatan awal. Batas bawah adalah A, batas atas sama dengan B, dan nilai step adalah H. 4. Untuk X adalah A sampai dengan B dihitung dengan rumus F aksen pada X adalah Fx ditambah H dikurangi Fx dikurangi H per H. 5. Tampilkan nilai X, F pada X, F aksen pada X, dan F aksen pada X eksak X. Untuk lebih mudah memahaminya, kita beralih ke contoh. Nah, di sini sudah terdapat sebuah soal. Soalnya sendiri yaitu diketahui F pada X sama dengan E pangkat negatif X dikali sinus 2X ditambah 1. Tentukan rata-rata galat yang dihasilkan F aksen pada X dalam selang tertutup 0 sampai dengan 1 dan H sama dengan 0,1 dengan menggunakan metode selisih pusat. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui dulu rumus metode selisih pusat. Nah, di sini sudah terdapat rumusnya, yaitu F aksen pada X sama dengan Fx ditambah H dikurangi Fx dikurangi H dibagi 2 dikali H. Sesuai dengan algoritma yang tadi dibacakan, pertama kita definisikan dulu turunan fungsinya. Nah, turunan fungsinya yang ini, F pada X sama dengan E pangkat negatif X dikali sinus 2X ditambah 1. Langkah kedua, definisikan turunan fungsi pertamanya atau turunan fungsi F aksen pada X eksak. Di sini diperoleh 2 dikali kosinus 2X dikurangi sinus 2X dibagi E pangkat X. Dan langkah ketiga, masukkan nilai pendekatan awalnya untuk A sama dengan batas bawah. Berarti di sini nilainya 0, untuk B sama dengan batas atas, dan di sini nilainya 1. Untuk H-nya sudah diketahui pada soal, yaitu 0,1.
Untuk N-nya sendiri, ini merupakan luas daerah yang akan dihampiri. Kita bisa cari dengan rumus sama dengan kurung buka batas atas dikurangi batas bawah kurung tutup dibagi H. Kemudian kita enter. Nah, di sini diperoleh nilai N-nya sama dengan 10. Angka selanjutnya, kita mengisi tabel ini dengan kolom yang pertama di sini I, yaitu interasi. Interasi di sini dimulai dari 0, 1. Dari sini kita sudah bisa blok ke bawah sebanyak N. N-nya yaitu 10. Maka kita tarik ke bawah sampai dengan 10. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk nilai X-nya ini, batas bawahnya 0, sehingga X di sininya 0. Untuk X dikurangi H, di sini menggunakan rumus sama dengan X dikurangi H. Untuk H-nya kita kunci menggunakan dolar, supaya ketika nanti ditarik ke bawah, nilainya tidak berubah. Kemudian di enter. Kita dapat hasilnya negatif 0,1. Kemudian X ditambah H juga sama. Di sini sama dengan X ditambah H. Jangan lupa untuk H-nya di sini juga kita kunci menggunakan dolar. Kemudian enter. Diperoleh 0,1. Nah, selanjutnya untuk fx dikurangi h, untuk mengisi kolom ini, kita gunakan fungsi yang ini. Namun, untuk setiap nilai x-nya, kita ambil dari kolom x dikurangi h. Jadi, di sini sama dengan x negatif x kurung tutup dikali sinus 2 dikali X kurung tutup ditambah 1. Enter. Nah, ini dia hasilnya. Untuk yang ini juga sama, gunakan fungsi yang ini, dan untuk setiap nilai X-nya diambil dari kolom X ditambah H. Jadi, di sini sama dengan X negatif X kurung tutup dikali sinus 2 dikali X kurung tutup ditambah 1. Enter. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut ke kolom F aksen pada X. Untuk mengisi kolom ini, di sini menggunakan rumus metode selisih pusat. Rumusnya yaitu F aksen pada X sama dengan Fx ditambah H dikurangi Fx dikurangi H dibagi 2H. Jadi di sini sama dengan kurung buka Fx ditambah H, berarti dari tabel yang ini, dikurangi Fx dikurangi H, dikurangi pada tabel yang ini, kurung tutup dibagi kurung buka 2 dikali H. Untuk H-nya kita kunci lagi dengan menggunakan dolar. Kurung tutup, enter. Nah, kita peroleh hasilnya 1,99663506. Lanjut, untuk F aksen pada X eksak, di sini gunakan turunan fungsi pertamanya, yaitu 2 dikali cos 2x dikurangi sinus 2x dibagi E pangkat X.
Jadi di sini sama dengan kurung buka 2 dikali cos 2 dikali X kurung tutup dikurangi sinus 2 dikali X kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi, dibagi kali X, kemudian kita enter. Nah, diperoleh hasilnya 2. Untuk mencari error atau galatnya, sama dengan ABS buka kurung F aksen pada X eksak dikurangi F aksen pada X tutup kurung, enter. Nah, ini galat atau errornya di 0,003365. Untuk mencari batas kedua di iterasi pertama, kita menggunakan rumus sama dengan batas bawah ditambah kurung buka interest pertama atau ini interest pertama dikali H. Dan untuk batas bawahnya kita kunci menggunakan dolar. H-nya juga kita kunci. Kurung tutup, enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik saja ke bawah sampai iterasi 10. Di sini sudah terlihat ya, bahwa tadi batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya 1. Dan banyak iterasi atau N-nya itu 10. Di sini sudah jelas bahwa batas atasnya 1 pada iterasi 10. Selanjutnya, ini kita blok aja. Kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, tentukan rata-rata galat yang dihasilkan. Berarti rata-rata galatnya sama dengan apparent. Dari sini kita blok sampai bawah. Kurung tutup, enter. Diperoleh rata-ratanya yaitu 0,006167,855. Jadi kesimpulannya itu rata-rata galat yang dihasilkan adalah 0,006167,855. Sekian penjelasan mengenai diferensial numerik dengan metode selisih mundur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.